Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernita Danastri. Biasa saya dipanggil Dana. Saya adalah salah satu siswi dari kelas 7D SMP IT Masjid Juanda. Kali ini saya ingin menceritakan kisah bawang putih dan bawang merah. Cicit, suara burung berkicau di pagi hari. Dahulu kala, di sebuah desa yang subur dan indah, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Ia dikenal sebagai gadis yang rajin, jujur, dan baik hati. Bawang Putih tinggal bersama kakak dan ibu tirinya. Sedangkan ibu kandung Bawang Putih telah meninggal saat ia masih kecil. Saat itulah ayah Bawang Putih memilih untuk menikah lagi, dengan harapan Bawang Putih akan memiliki kasih sayang sesosok ibu. Namun, kakak dan ibu tiri Bawang Putih sangatlah kejam padanya. Bahkan, ibu tirinya pun meracuni ayah Bawang Putih hingga meninggal. Ayah! Kenapa ayah tega meninggalkanku sendiri? Aku takut, ayah! Tangis Bawang Putih tak terbendung melihat ayahnya terpucuk kaku tak bernyawa. Saudara Bawang Putih bernama Bawang Merah. Bawang Merah adalah gadis pemalas, sering berkata kasar, dan suka iri hati. Ibunya pun sangat menyayangi Bawang Merah. Namun, tidak dengan Bawang Putih, ibunya selalu kasar padanya. Hari demi hari, Bawang Putih pun harus mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari memasak, membereskan rumah, dan pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Sedangkan Bawang Putih hanya bermalas-malasan dan bersantai sepanjang hari. Hei jelek, enak banget kamu ya, hanya duduk santai di teras. Sana, pergi ke sungai untuk mencuci baju, ucap ibu tiri Bawang Putih dengan kasar. Ibu, bahkan aku baru saja selesai memasak, Bu. Izinkan aku istirahat sebentar saja, pinta Bawang Putih dengan lirih. Banyak omong kamu ya, apa yang diminta ibuku jangan berani membantah. Sana, pergi cepat, jawab Bawang Merah dengan ketus. Sesampainya Bawang Putih di sungai, ia pun segera mencuci pakaiannya. Tiba-tiba baju kesayangan ibu tirinya pun hanyut terbawa arus. Ia sangat panik. Ia berusaha mengejarnya, tetapi arus sungai terlalu deras. Tapi karena ia takut dimarahi oleh ibu tirinya, ia tetap mengejarnya hingga jauh ke hilir sungai. Tanpa sadar, ia diikuti oleh burung merpati putih. Anehnya, burung itu selalu menemaninya hingga jauh ke hilir sungai. Di ujung perjalanan, ia bertemu dengan nenek tua. Maaf nenek, apakah nenek melihat baju yang hanya di sekitar sini? Aku sedang bingung mencarinya, tanya Bawang Putih kepada nenek itu. Kalau kau mencarinya, aku menemukannya. Tapi tolong bantu bereskan rumah nenek. Apakah kau bersedia? Jawab nenek itu dengan lembut. Dengan senang hati, Bawang Putih pun membantu nenek itu mengerjakan pekerjaan rumah hingga selesai. Terima kasih nak, karena kau rajin dan baik hati. Ambillah hadiah ini, pilih satu di antara dua labu, yang kecil atau yang besar. Bawang Putih lantas memilih labu yang kecil. Menurutnya itu sudah cukup dan dia tidak ingin serakah. Ia berterima kasih lalu bergegas pulang. Saat perjalanan pulang, burung merpati itu masih membuntutinya. Ia berhenti sejenak. Wahai merpati, terima kasih. Kau telah menemaniku mencari baju ibuku yang hilang. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Tanya Bawang Putih dengan lembut. Lantas merpati itu menghampirinya dan hinggap di tangan Bawang Putih. Dengan rasa kasih sayang, Bawang Putih pun mengelus kepala merpati itu dengan keningnya. Celing! Alangkah terkejutnya, burung merpati itu berubah menjadi seorang pria yang gagah dan tampan. Terima kasih wahai gadis cantik. Aku berjanji, aku akan segera melamarmu.
karena kau telah membebaskanku dari kutukan selama ini. Hatimu yang tulus membuat kutukanku lenyap, ucap pria tersebut dengan bijaksana. Pria tersebut mengantarkan bawang putih hingga perkarangan rumah dan berjanji akan menemuinya. Sesampainya di rumah, bawang putih pun dimarahi oleh ibu dan kakak tirinya karena terlalu lama. Mereka juga mengolok-olok barang yang dibawa bawang putih, yang hanya sebuah labu kecil. Namun, saat labu itu dibelah, ternyata isinya ada emas, permata, dan perhiasan yang berkilau. Mereka pun terkejut dan menjadi tamak. Keesokan harinya, bawang merah pun berpura-pura kehilangan bajunya di sungai. Lalu ia menyusuri sungai agar bisa mendapatkan hadiah yang sama. Hingga akhirnya ia bertemu dengan nenek yang sama. Tetapi ia tidak sabar dan tidak ingin membantu nenek itu. Ia hanya menginginkan labu itu dengan permintaan yang kasar. Nenek itu pun tetap memberinya labu dengan ukuran yang lebih besar. Tanpa berterima kasih, ia bergegas pulang. Dasar bawang putih! Aku tentu dapat labu yang lebih besar. Pasti isi emasnya lebih banyak. Dan aku akan menjadi orang yang paling kaya. Ucap bawang merah dengan sombong. Namun, saat labu itu dibelah, keluarlah ular-ular besar dan hewan buas lainnya yang mengejar anak dan ibu itu. Bawang putih dan ibu tirinya pun lari terbirit-birit hingga jauh dan tak terlihat lagi. Sejak saat itu, hidup bawang putih menjadi tentram dengan pujaan hatinya seorang laki-laki tampan dan penuh kasih sayang. Mereka dikaruniai anak-anak yang lucu dan pintar. Tok, tok, tok. Suara pintu rumah pun berbunyi. Bawang putih segera membukakan pintu. Ternyata ada seorang nenek tua dan seorang gadis penampilan lusuh berlutut di bawang putih. Bawang putih, maafkan kami. Kami mohon, kami tidak punya tempat tinggal lagi. Ternyata itu adalah ibu tiri dan kakak tiri bawang putih. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.